Baik, 33 menit yang lalu saya dapat pertanyaan dari, bukan pertanyaan kali ya, komentar dari officialtrendingasia.com. Akhir-akhir ini SMS pinjaman, penawaran, penipuan marak sekali bang. Bagaimana mengatasinya? Jika harus lapor, kemana harus melapornya? Oke, mengatasi yang paling gampang dulu ya. Mengatasinya sederhana sih sebenarnya. Saya akan masuk ke handphone saya 192.98.0161.8080. Oke, ini saya jalanin screencast di handphone. Ini aplikasinya bisa Anda download dari Play Store, free sih banyak. Saya akan jangan stop mirroring. Oke, ini handphone saya. Saya akan masuk ke SMS. Ini SMS. Oke, ini SMS-nya nggak banyak sih saya. Nah, di sini kebetulan ada menu untuk ini nggak tahu ini handphone yang versi berapa ya, coba lihat dulu bentar. Setting, sistem atau about mana, nggak ada ya. Sistem kali ya, sistem, advance, ini about phone. Bisa kelihatan nggak ya dia? Build number, susah. Oke, tapi bisa dilihat di handphone Anda. Ini saya bisa di handphone ini suka ada fasilitas untuk ngeblokir telepon maupun ngeblokir SMS. Jadi kalau tinggal diklik aja ini, kalau mau ngeblokir tinggal diginiin aja, sampai keluar tanda kayak gituannya. Terus di sini ini ada delete, ini blokir nih. Dan kita akan report entah ke Android mana. Kita akan report dan ini nanti nomor telepon ini akan keblokir. Tapi jangan diblokir, ini mah teman saya. Bisa berapa entar kalau saya blokir. Jadi bisa blokir kayak gini. Jadi cuman dipencet dulu agak lama sampai keluar tanda contreng, kemudian pencet tombol yang ini. Oke. Dan ini akan ngeblokir semua SMS dari situ. Ini saya udah banyak blokir-blokirin. Jadi ini SMS saya bersih sih. Karena semua SMS yang brengsek langsung ngeblokir semua gitu. Ini satu. Kalau mau gombal banget, Anda bisa masuk ke Play Store aja. Play Store. Oke. Di bagian aplikasi bisa call blocker. Ini banyak aplikasi buat blocking call, dan dia juga bisa ngeblok SMS juga sih sebenarnya. Cuman nggak semua bagus sih SMS blocker. Ada yang buat ngeblok SMS juga. Jadi dia punya fasilitas buat ini sih sebenarnya, banyak aplikasi yang buat seperti itu. Oke. Jadi kita bisa nginstall call blocker, SMS blocker. Jadi kita bisa ngatur yang bisa nelpon kita siapa sih sebenarnya. Apakah hanya yang ada di address book aja yang bisa nelpon, atau kita dibalik. Kalau ada yang ada yang di whitelist kita baru bisa masuk gitu. Jadi walaupun ada di address book belum tentu bisa masuk sih sebenarnya. Kalau saya ekstrim, handphone saya lebih sering saya matiin. Jadi jarang banget orang yang berhasil nelpon saya itu, nggak banyak. Makanya kadang-kadang kalau mereka berusaha nelponnya ke istri saya, karena istri saya yang handphonenya nyala terus. Parah banget sih. Itu taktik yang dipakai yang pertama. Oke. Jadi ngatasin paling gampangnya dari handphone kita langsung sih. Dengan cara itu SMS segala macam hilang semua dah. Saya udah hilang sih, banyak hilangnya saya. Jadi kalaupun SMS masuk nggak akan tembus ke saya juga sih akhirnya. Nah, sekarang kalau mau harus lapor, nah ini yang seru. Kalau kita masih ingat pada zaman kabinet yang lalu, Kemkominfo, semua yang pakai SIM card harus daftar KTP. Coba bener nggak ya? SIM card daftar KTP. Oke, ini ya. Jadi Indosat, Transparency, caranya nik, nomor kakak apa segala macam. Oke, ini tanggalnya kita lihat nih.
Ini sejarah dan ini nggak akan hilang ya. Tahun 2017. Jadi kira-kira 3 tahun yang lalu lah. Jangan lupa mulai hari ini registrasi visa wajib KTP kakak gitu ya. Dan caranya dikasih tahu. Indosat apa Telkomsel apa nomornya, ini reknya kemana nggak tahu nih. Harusnya ada nomornya sih. Gitu. Nih. Maksudnya apa? Pendaftaran ini dilakukan. Ini sebenarnya udah urusannya data pribadi sih. Oke. Maksudnya adalah supaya SMS spam segala macam kita bisa kita bisa kejar. Ini yang nyepam siapa gitu. Jadi sebetulnya ini dimaksudkan buat hal-hal seperti tadi. Terus kalau ada yang menipu segala macam, ininya bisa ketahuan dari sini. Oke. Teorinya gitu ceritanya. Oke. Cuman kalau kita beli SIM card sekarang kan kayaknya nggak daftar lagi ya. Udah nggak peduli. Parah banget. Bikin kebijakan yang cuman berapa bulan doang. Aduh ampun dah. Jadi teorinya gitu, cuman sekarang ini kayaknya nggak jalan. Nah, pada saat ini jalan, Anda bisa aduan Kominfo. Ini ada aduan masyarakat ke Kominfo. Jadi misalnya ada yang spam segala macam, kita bisa ngadu sih sebenarnya. Ada aduan konten, aduan aplikasi, SDPPI, kita aduan perizinan apa segala macam. Ada masing-masing punya fasilitas buat ngadu. Dan ini juga ada lapor.go.id kalau nggak salah. Ini lapor.go.id. Kita bisa laporkan ke sini sih sebenarnya. Cuman jujur sih, ini semua kayak teori doang. Ya ada di webnya ada gitu ya. Ini kan ada tuh, pelapor wajib masukin ini. Waduh banyak banget syaratnya. Buat laporan kayak gitu aja syaratnya banyak banget. Kronologi singkat pelaporan, masukin semuanya. Udah gitu nggak di follow up. Stres dah lu. Udah ngisinya segini banyak. Oke. Ini asli nih, banyak nih, nggak main-main loh masukinnya, banyak banget loh. Nama, email, nomor telepon, alamat, identitas, nama perusahaan, alamat perusahaan, rahasiakan data pelapor atau tidak, layanan apa, ini bisa dipilih layanannya apa. Oke. Ini kan kita bukan masalah izin frekuensi segala macam, tapi ini kan masalahnya masalah perilaku pelanggan operator. Nah, seru nih. Nama pelapor segala macam, choose file, masukin, nah udah gitu nggak dilanjut. Ini juga sama. Ini kalau kemarin teman-teman laporannya si lapor.go.id menyampaikan ke instansi yang berwenang. Tapi instansi yang berwenangnya nggak meroses. Jadi kejadiannya gitu sih. Jadi pada nggak meroses sih sebenarnya. Jadi akhirnya masyarakat jadi apatis dengan yang ini. Jadi ya ada fasilitas-fasilitas seperti ini, dibikin fasilitas seperti ini buat laporan segala macam. Cuman udah gitu mentok. Itu beres ya. Kalau mau lewat Twitter juga ada. Twitter. Kalau di Kominfo coba aduan BRTI. Anda bisa masuk ke sini. Aduan BRTI. Oke. Tweet ke aduan BRTI. Ini kan menampung menerima pengaduan nih ya. Akun resmi BRTI untuk menampung menerima pengaduan layanan telekomunikasi, SMS spam termasuk apa segala macam. Jadi jelas-jelas ditulis seperti itu. Cuman kalau kita laporin ya udah menampung doang, menampung menerima. Gitu. Cuman yang laporan ke saya udah nge-tweet ke sini, Pak. Cuman udah gitu nggak ada follow up. Bagus. Bonyok dah lu kalau udah ceritanya kayak gitu. Oke, jadi ada lagi BRTI. BRTI adalah lembaga apa ya harusnya kayak kebijakan telekomunikasi, sejajar dengan Menkominfo, sejajar dengan Menteri sih sebenarnya. Harusnya teorinya kayak gitu. Teorinya. Cuman ini cuman menampung menerima doang sih. Follow up-nya kagak tahu dah. Yang laporan ke saya soalnya negatif semua isinya. Banyak yang negatifnya. Ya mudah-mudahan teman-teman di BRTI, di Kominfo bisa lebih aktif ya. Mudah-mudahan dengan pandemi seperti ini kan paling nggak banyak di rumahnya ya. Mudah-mudahan jadi berkurang mobility ke kantornya, kita bisa
menampung masukan laporan dari masyarakat seperti ini. Ini BRTI. Yang masih bereaksi biasanya kita lapornya ke operatornya langsung. Jadi kalau nggak salah Telkom ada Twitter ya, Telkom Care kalau nggak salah. Nah ini bereaksi dia. Tapi ini kan Telkom Indonesia ya. Kalau Telkomsel tuh kalau nggak salah Telkomsel Care apa tweetnya? Telkomsel bereaksi. Jadi yang operator tweetnya bereaksi. Dan dia akan nih ya, simpati bohongnya banyak. Anda bisa baca-bacalah di Twitter komentar orang-orang. Ya ini ada banyak kayak gini juga sih, jangan khawatir. Tapi mereka bereaksi sih. Dibandingkan yang aduan BRTI udah kita tweet segala macam, diem aja nggak bereaksi, kan sakit hati juga ya. Gue udah lapor capek-capek kagak bereaksi. Kalau ini bereaksi, tapi udah gitu kita maki-maki lagi, aduh kasihan banget sih sebenarnya. Jadi Telkomsel ada, Telkom tadi Telkom Care ada. Coba kalau Excel ada juga nih, Excel Care juga ada kalau nggak salah. Sorry, ini ada My Excel Care bisa juga. Indosat juga ada kalau nggak salah, Indosat Care. Rata-rata pakai care kayak gitu ya, Indosat Care. Ada Indosat Oredo. Jadi tolong di tweet aja, mainnya Twitter sih rata-rata. Oke. Kritik, saran, keluhan bisa Twitter seperti ini. Jadi kita mainnya Twitter dan mereka bereaksi kalau yang ini. Oke. Cuman saran saya tetap kalau bisa, kalau ada apa-apa tolong di capture screen semuanya, karena itu jadi barang bukti. Dan kalau mereka bereaksi di capture screen juga sekalian barang bukti. Oke, lu udah bereaksi. Kalau kita masukin ke lapor di capture screen juga, ke sini capture screen juga, semua di capture screen. Udah gitu dicatat tanggalnya. Saya udah lapor tanggal sekian loh, Anda nggak respons. Tanggal sekian udah lapor, Anda nggak respons. Jujur saya juga udah masukin sesuatu ke sini sih, ke lapor.go.id, tapi udah gitu nggak ada follow up. Makanya, dan ini saya nggak sekali dua kali, beberapa kali saya masukin, udah gitu diem semuanya, kagak ada yang bereaksi. Ya capek deh gue bilang, ya mendingan lu dibubarin aja dah kalau gini caranya lah, kan ngabisin duit rakyat kayak gini caranya ya, bener nggak? Gitu sih intinya. Oke, jadi kalau yang pemerintah saya apatis sih sebenarnya, tapi kalau yang operator saya masih lebih percaya karena mereka bereaksi. Kalau mau gila lagi polisi sih, polisi, tapi kita yang gerak juga sih akhirnya. Itu kalau ngarepin polisinya buat gerak, mereka udah overload atau mereka kurang dana buat operasi juga kali, nggak tahu lah. Jadi kita tetap gerak sendiri sih. Jadi pada akhirnya mendingan kita belajar bela diri aja sendiri dah. Ngarepin kayak ginian mah susah. Kalau bisa kita bikin semua sendiri dah. Itu lebih selamat. Oke, mudah-mudahan bisa memberi jawaban buat officialtrendingnesia.com. Tentang lapor kemananya tadi udah jelas. Ke pemerintah bisa sih sebenarnya, cuman tidak ada respons. Mendingan ke operatornya langsung ada respons. Tapi kalau mau ini, kalau bisa semuanya di capture screen buat barang bukti, karena kita geraknya dari situ sih sebenarnya. Oke, mudah-mudahan bisa memberikan sedikit gambaran.